Pemirsa, Komnas HAM telah memeriksa Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin di KPK kemarin. Dari hasil pemeriksaan itu, Komnas HAM mengungkap sejumlah fakta yang mengagetkan terkait penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif tersebut. Sementara Polda Sumatera Utara menyatakan telah menemukan sejumlah alat penyiksa di sekitar lokasi kerangkeng yang ada di rumah Bupati Langkat nonaktif tersebut. Salah satu alat bukti yang diduga kuat digunakan untuk menyiksa orang di dalam kerangkeng manusia itu adalah selang air. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sumut. Hadi menjelaskan selang yang ditemukan tersebut digunakan untuk menyiksa korban yang berada dalam kerangkeng manusia hingga korban ini mengalami luka-luka dan tewas. Kemudian apa yang menjadi temuan dari Komnas HAM? Benarkah juga ditemukan kuburan di sekitar rumah Bupati tersebut yang juga merupakan kuburan dari penghuni kerangkeng? Hingga saat ini memang semakin banyak bukti yang diungkapkan baik oleh pihak kepolisian maupun juga oleh pihak Komnas HAM. Kalau Anda mengikuti perjalanan kasus ini, di awal dulu saat pertama kemudian KPK ini datang ke rumah Bupati Langkat nonaktif tersebut, KPK ini sempat bercerita dalam program ini juga kepada kami mengatakan bahwa salah satu kesaksian orang yang di dalam kerangkeng tersebut mengatakan kalau melakukan perbuatan salah atau melakukan kesalahan hukumannya adalah kemudian dimasukkan ke dalam kolam atau semacam sungai yang ada di dekat ataupun juga ada di dalam rumah tersebut, ditenggelamkan ke dalam kolam tersebut. Nah, ini kemudian ada bukti baru yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Ada selang air yang digunakan untuk mencambuk orang-orang yang di sana, menyiksa orang-orang dalam kerangkeng tersebut hingga kemudian luka dan ada beberapa juga yang tewas meninggal dunia. Kita akan dapatkan kepastian mengenai hal ini, apa saja temuan-temuan dari Komnas HAM dan juga pihak kepolisian. Dan juga untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, baik sebelum nanti kita dengarkan pandangan Mas Reza, saya juga ingin sekali mendapatkan informasi lebih detail lagi dari Komisioner Komnas HAM yaitu Mas Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anam. Selamat malam, selamat sehat selalu. Baik. Selamat malam juga Mas Reza. Sehat selalu, Mas Anam. Mas Anam mungkin bisa diberikan informasi kepada kami. Hasil temuan Komnas HAM ini apa saja kemudian saat melakukan pemeriksaan, baik itu mungkin ke rumah Bupati Langkat nonaktif ini, ataupun juga melakukan pemeriksaan langsung kepada Bupati ini sendiri. Silakan, Mas Anam. Ya, yang pertama-tama memang sejak awal kami sudah menemukan ada kekerasan di sana. Bahkan beberapa saksi yang di banyak media mengatakan kondisinya baik-baik saja, tidak ada kekerasan. Itu ketika kami periksa, kami mintain keterangan, mereka mengaku bahwa memang ada kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kami telusurin lebih dalam lagi, kami menemukan memang ada yang sampai hilangnya nyawa. Kalau kemarin disebutkan Sabtu kemarin, minggu kemarin ya, bukan minggu ini, itu kami menyebutkan lebih dari satu angkanya. Tapi ketika Pak Kabar Eskrim bilang itu angkanya 3, betul. Itu angkanya 3, itu angka Sabtu minggu kemarin. Nah, saat ini kami sedang menelusuri kembali karena ada potensi angka itu nambah. Nah, angka ini itu angka yang kami koordinasikan dengan kepolisian. Jadi soal kekerasan ini setelah kami dapat fakta-fakta yang solid, kami koordinasikan dengan pihak Polda Sumatera Utara, dengan Pak Kapolda dan jajarannya, menyamakan apa yang kami temukan. Ternyata yang ditemukan kurang lebih memiliki kesamaan. Beberapa informasi sama, beberapa tipologi juga sama, walaupun yang soal korban mati ini kami menemukan, pihak Polda juga menemukan. Ini sesuatu yang menurut saya sangat baik, kerjasama antara Komnas HAM dengan pihak Polda Sumatera Utara. Yang ketiga, ketika kami kemarin periksa ke Pak Bupati, itu beliau juga mengakui bahwa ada yang meninggal karena ada kegaduhan di kerangkeng tersebut. Nah, itu sesuatu yang juga mengkonfirmasi beberapa temuan kami. Nah, yang keempat, Pak Bupati bilang ini pembinaan, tapi masyarakat di sana dan masyarakat sekitar mengenal ini sebagai tempat rehabilitasi. Demikian pula dengan beberapa dokumen yang kami dapatkan,
terutama dari BNK, Badan Narkotika Kabupaten Langkat, itu mengindikasikan bahwa tempat itu adalah tempat rehabilitasi. Jadi kalau dikatakan ini apakah tempat pembinaan, tempat rehabilitasi, sedang kami dalami dengan dokumen-dokumen itu. Terus yang lain, apakah ini terjadi perbudakan modern, apakah ini terjadi perdagangan orang, dan lain sebagainya, sedang kami dalami. Besok kami ketemu sama ahli, menguji temuan-temuan kami dengan konsep-konsep yang secara ketat dipahami oleh ahli, baik ahli dalam perdagangan orang maupun ahli dalam perbudakan modern. Walaupun kami tahu perbudakan modern ini ya dikenal dalam konteks ilmu sosial, tidak ilmu hukum. Nah, itu akan kami uji apakah itu tepat ataukah tidak. Besok baru kami ketemu sama ahli. Baik, Mas Anam tadi sempat menyinggung mengenai kegaduhan di Kerangkeng. Kegaduhan di Kerangkeng ini karena apa, Mas? Kegaduhan dalam bentuk apa? Apakah memang konflik antara orang-orang di dalam kerangkeng tersebut, konflik pribadi mereka, atau memang dipicu oleh sikap dari Bupati Langkat tersebut, atau mungkin ada hal lainnya? Kalau itu nggak dijelaskan sama Pak Bupati, tapi Pak Bupati dapat laporan dari orang yang bertanggung jawab di kerangkeng tersebut, mengatakan ada kegaduhan, terus ada meninggal dunia. Gitu. Kalau informasi yang kami dapat di luar yang soal kegaduhan ini, karena korbannya lebih dari satu, banyak hal. Yang misalnya disiksa, ya, terus dipukulin, bahkan ada yang juga dimasukkan dalam kolam. Itu kami dapatkan dan itu firm. Bagaimana kemudian tanggapan dari Bupati Terbit Perangin Angin ini ketika Komnas HAM memberikan fakta-fakta tersebut dan juga menanyakan keterangan itu kepada Bupati ini, Pak? Ya, Pak Bupati sih bilang dia nggak tahu karena dipasarkan ke orang lain. Tapi ketika kita coba kejar lagi, dia bilang ada yang dia tahu satu orang yang meninggal karena kegaduhan cuman itu. Baik. Kalau data di kami banyak, yang sudah firm 3, yang saat ini sedang juga didalami oleh teman-teman Polda Sumatera Utara, yang lain sedang kami dalami. Iya. Yang itu agak berbeda dengan yang 3 itu. Iya, Mas Anam, mereka yang meninggal dunia ini apakah dikuburkan di tempat pemakaman atau di tempat seadanya di sekitar rumah tersebut, Mas? Yang kami dapat informasinya sepanjang yang masuk ke Komnas HAM ya, itu dikuburkan oleh keluarga. Kalau kuburan di dekat Kerangkeng itu memang ada, tapi itu yang kami dapat informasinya ya, belum kami telusuri secara mendalam, itu kuburan ya pihak keluarga sana. Jadi bukan kuburan dari orang-orang yang ada di dalam kerangkeng tersebut ya, Mas ya? Kami belum bisa menyimpulkan karena kami nggak menelusuri lebih dalam. Baik, jadi ketika kemudian ada yang meninggal, mereka yang ada di dalam kerangkeng ini, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Nah, Mas Anam, apakah mendapat laporan? Bagaimana tanggapan ataupun reaksi keluarga pada saat itu? Apakah memang tidak ada tuntutan dari pihak keluarga kepada polisi, laporan setidaknya untuk bisa meneliti ini lebih jauh? Macam-macam kondisinya. Ada yang memang pihak keluarga itu pasrah gitu ya, ada yang memang marah, ada yang memang kepingin nuntut penegakan hukum dengan berbagai kondisi. Misalnya salah satu kondisinya kenapa kok pasrah, ya nggak tahu karena mungkin takut ya, atau karena mungkin buat pernyataan yang sebelum masuk bikin pernyataan bahwa tidak akan menuntut apapun dan sebagainya. Tapi ketika kita jelaskan bahwa apapun itu standingnya orang tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi sampai hilangnya nyawa. Gitu. Nah, barulah mereka memberikan informasi kepada kami dan bersedia untuk bekerja sama dalam penegakan hukum yang nantinya dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Baik, tadi Mas Anam sempat mengatakan reaksi dari keluarga memang bermacam-macam, termasuk ada yang marah, ada juga yang ingin mengajukan tuntutan hukum. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah diteruskan atau mungkin ada pihak-pihak yang membungkam keluarga itu, Mas? Kalau lihat di lapangan per hari ini ya, bahkan sampai hari ini, itu sebenarnya banyak yang mau ngomong, tapi memang maju mundur karena memang ada upaya ya yang tidak membolehkan ngomong, terutama yang dari sana. Jadi orang-orang yang dari sana diupayakan tidak ngomong kepada Komnas HAM atau kepada kepolisian, terutama orang-orang yang
zaman itu sempat kabur gitu. Itu dilarang untuk ngomong dan kami tahu itu. Makanya kami susurin pelan-pelan gitu. Tekanan seperti apa Mas yang didapatkan oleh baik pihak keluarga atau mungkin orang-orang yang pernah ada di dalam kerangkeng tersebut sehingga mereka akhirnya memilih untuk diam? Mungkin karena memang trauma ketika ada penyiksaan di dalam kerangkeng itu ya. Jadi kan memang penyiksaannya macam-macam gitu. Jadi constraint waktu penyiksaan itu orang yang baru masuk 1 bulan itu pasti mengalami penyiksaan yang sangat keras. Ya, salah satunya tadi kalau dikatakan menggunakan alat, salah satunya alat selang itu iya, itu cuma salah satu. Dan itu kalau yang pakai selang itu yang masih biasa, yang luar biasa ada lagi yang pakai alat-alat yang lain. Alat-alat Mohon apa maaf saja, belum. Mas? Ada baiknya nggak kami sebutkan dulu daripada Baik, nanti alat-alatnya baik. hilang. Baik Mas. Tadi sempat menyebutkan kalau selang itu alat penyiksaan memang digunakan, tapi itu kalau yang biasa, maksudnya biasa ini biasa kadar penyiksaannya atau biasa kadar kesalahannya, Mas? Kesalahan dari orang tersebut. Kalau keterangan yang kami dapat dari beberapa saksi itu biasa untuk orang yang kesalahannya biasa atau tanpa kesalahan. Jadi orang baru masuk itu ya diterima dengan selang. Baik, itu semacam Jadi perpeloncoan begitu ya, Mas? Semacam setiap istilahnya masuk misalnya pasti langsung kalau- disiksa, Iya. Kalau walaupun kekerasan tidak itu melakukan ada- kesalahan. Iya, makanya itu ada istilah-istilah mos, gas, sama 2,5 senti dari kancing. 2,5 kancing itu istilah-istilah yang digunakan untuk kekerasan. Lah yang mos itu ya siapapun yang baru masuk ya mendapatkan kekerasan. Baik, apakah memang Mas, semua yang masuk ke situ adalah mereka yang memiliki kasus dengan narkoba dan juga sempat ada konflik di masyarakat juga? Kalau dominannya memang yang terkait dengan narkoba itu sangat dominan. Baik. Bahwa ada 1, 2, 3 orang yang karena sesuatu hal masuk di sana iya. Ya, tapi yang paling dominan memang terkait narkoba. Baik. Dan kalau pertanyaannya apakah diserahkan oleh keluarga? Iya, memang diserahkan oleh keluarga. Apakah petugas-petugas formal pemerintahan atau negara mengetahui nggak posisi kerangkeng itu atau kondisi itu mengetahui? Baik. Ya, ini menarik tentunya untuk melihat lebih jauh lagi banyak hal, termasuk yang pertama mereka ini diserahkan oleh keluarga dan banyak tadi kalau dikatakan oleh Mas Anam, petugas-petugas formal yang mengetahui semuanya ada kerangkeng tersebut, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sana, Mas Reza. Kekerasan tentu tidak bisa dibenarkan ya, dan memang sudah seharusnya polisi melakukan pengusutan ini kekerasan terkait apa. Seolah-olah jadi ada 2 opsi. Sejak awal saya ikut dalam diskusi ini di TV One, saya katakan ada 2 narasi yang kemungkinan harus diuji oleh pihak kepolisian. Pertama, jangan-jangan kekerasan memang sejak awal merupakan bagian dari sebuah tindak pidana, khususnya itu perdagangan orang kah, itu eksploitasi, perbudakan atau istilah-istilah sejenis lainnya. Ya. Tetapi mengingat bahwa ternyata ruangan ini tidak dirahasiakan, ini bukan ruangan bawah tanah, tapi masyarakat sekitar tahu. Bahkan Mas Anam sendiri menegaskan bahwa kantor-kantor dinas tempat juga tahu tentang keberadaan ruangan ini. Muncul pemikiran saya, jangan-jangan kekerasan itu tidak, sekali lagi, tidak sejak awal dijadikan sebagai cara untuk melakukan sebuah perbuatan pidana tertentu. Dengan kata lain, kekerasan itu jangan tidak ada sangkut pautnya dengan eksploitasi, dengan perbudakan, dengan perdagangan orang dan seterusnya. Tapi jangan-jangan kekerasan itu merupakan sebuah bentuk praktek yang keliru. Praktek yang keliru dari sebagian warga yang mencoba untuk berinisiatif memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami masalah-masalah psikologis, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kenapa spekulasi ini tetap saya angkat pada diskusi kita malam ini? Karena terus terang, begitu saya menyimak pemberitaan TV One tentang hal ini, yang teringat oleh saya ada 2 hal. Pertama, praktek pasung di masyarakat. Masyarakat yang merasa bahwa masalah kejiwaan itu memalukan, aib, dan orang yang punya gangguan jiwa dianggap bisa membahayakan lingkungan sekitar, tapi pada saat yang sama juga tidak bisa memberikan pertolongan atau penyembuhan secara memadai, maka yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah memasung. Tetapi memasung itu apakah sungguh-sungguh diniatkan sebagai perbuatan pidana? Saya tidak bayangkan sedemikian rupa. Tapi justru sebagian warga menganggap pasung paling tidak merupakan langkah yang paling realistis, paling tidak untuk mencegah agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan bahaya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang sekitar. Ya. Itu satu. Ingatan saya yang kedua,
adanya ruangan dengan sel sedemikian rupa, dengan manusia yang menumpuk seperti itu, terus terang saya pernah berkunjung ke tempat semacam itu tidak jauh dari Jakarta. Di sekeliling Jakarta. Ada tempat-tempat yang sama, yang tadi saya katakan, jangan-jangan ini merupakan prakarsa masyarakat yang mencoba untuk memberikan pertolongan, tapi dengan cara yang katakanlah tidak memadai, kompetensinya juga tidak mencukupi, sehingga proses kerjanya secara awam saja, termasuk penggunaan kekerasan. Walaupun sekali lagi kekerasan tidak diniatkan sejak awal sebagai bagian dari sebuah perbuatan pidana. Baik. Itu yang dua narasi itu yang perlu diuji oleh pihak polisi. Baik, narasi yang terakhir yang masyarakat juga terlibat mengenai hal ini juga mengingatkan saya bahwa reaksi masyarakat pertama ketika pihak kepolisian datang pada saat itu KPK datang juga cenderung untuk menutupi, melindungi, tidak membiarkan polisi masuk. Dan kami juga sempat bertanya Mas Reza waktu itu mendengarkan kesaksian dari istri dari yang suaminya pernah ada di dalam kerangkeng tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, baik segala macam dan hal-hal positif saja yang diucapkan. Nah ini nanti kita juga akan bahas lagi mengenai hal ini. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Reza Indragiri dan juga Mas Khairul Anam, tapi sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Mas Reza tadi sudah menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita ada beberapa narasi mungkin. Nah, terakhir yang saya juga tangkap dari apa yang dikatakan oleh Mas Reza, ada kemungkinan juga bahwa warga masyarakat seperti mengamini adanya kerangkeng tersebut, merasa membutuhkan tempat itu sebagai tempat pembinaan, tempat rehabilitasi untuk para mereka pengguna narkoba dan sebagainya. Dan inikah mungkin Mas yang menjadi dasar alasan kemudian ketika ada pemeriksaan polisi dan sebagainya, bahkan dimintai keterangan pun masyarakat ada, ini hanya dugaan saya saja, ada unsur mungkin sedikit menutupi ataupun juga mengatakan bahwa aman-aman saja kok, baik-baik saja kok dalam kerangkeng itu. Kemungkinan apa sih Mas yang terjadi di antara masyarakat itu, bagaimana mungkin mereka pandangannya bisa menjadi satu suara seperti itu? Saya jadi membayangkan, dari pertanyaan Mbak Putri ini saya membayangkan bahwa sepertinya mindset atau kerja penegakan hukum semata tidak cukup untuk membedah kasus ini. Ada kompleksitasnya, ada berupa reaksi dari masyarakat yang sungguh-sungguh tidak linear kan. Anggota keluarganya katanya dikerangkeng, anggota keluarganya katanya disiksa, bahkan katanya juga ada yang meninggal dunia. Semestinya kalau linear masyarakat akan marah, bahkan mungkin bisa saja menyerbu tempat itu kan. Tapi bahwa ternyata masyarakat setempat paling tidak sebagian ternyata tidak melakukan perlawanan, tidak menentang, bahkan seperti bersikap secara positif, maka sudah sekali lagi cara kerja penegakan hukum saja tidak cukup. Saya ingin mengatakan bahwa jangan-jangan harus dibuat sebuah tim terpadu, tidak hanya Komnas HAM dan kepolisian yang tentu saja akan bekerja pada koridor penegakan hukum, sehingga realistis kalau kita angkat istilah perdagangan orang, eksploitasi, perbudakan dan seterusnya. Tapi kalau kita perluas, jangan-jangan otoritas terkait semisal dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas kepemudaan, dinas kesehatan, jangan-jangan perlu juga diajak bersama-sama untuk membedah kasus ini. Konsekuensinya apa? Kembali ke dua narasi tadi ya. Kalau narasi pertama yang berlaku memang sudah ini pidana ini, ujung-ujungnya bawa ke pengadilan kan. Tapi andaikan kompleksitas situasinya mengharuskan ada sekian banyak lembaga terkait yang ikut cawe-cawe, yang ikut membedah kasus ini, maka saya justru mengajak teman-teman di kepolisian untuk mempertimbangkan penyelesaian kasus ini lewat restoratif justice. Mungkin ini tidak terdengar populer ya. Kenapa saya katakan restoratif justice? Barangkali sekian banyak kompleksitas yang ada itu justru bisa terselesaikan lewat diversi, lewat restoratif justice. Misalnya, anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, keluarganya diberikan ganti rugi. 1. 2. Masyarakat membutuhkan adanya layanan bantuan rehabilitasi atau apapun sebutannya, yang boleh jadi tidak terisi oleh dinas, kantor dinas, yang tidak terisi oleh pemerintah. Nah, dengan kata lain, berarti selama ini ada masyarakat awam yang dipekerjakan sebagai juru pengobatan itu. Katakanlah juru pengobatan. Sayang beribu sayang, mereka orang-orang awam ini ingin membantu, terpanggil memberikan pertolongan, tapi tidak cukup punya kompetensi. Kepada mereka harus diapakan? Justru dibina, diedukasi. Sehingga kompetensi mereka naik, mereka lebih layak diberikan kesempatan untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat sekitar. Sudah 2 persoalan. Tadi pertama ganti rugi, yang kedua lewat edukasi. Yang ketiga, kepada masyarakat di sekitar sana yang barangkali tidak punya pekerjaan, menyadari bahwa ternyata bupati nonaktif ini punya perkebunan yang sedemikian luas, maka bisa saja kemudian masyarakat tidak punya pekerjaan itu dipekerjakan di sana.
Ya. Haruskah dibayar? Idealnya memang dibayar. Betul. Tapi kalaupun tidak dibayar, asalkan skemanya adalah ini pembinaan keterampilan, Baik. maka ini juga merupakan sebuah solusi. Sudah 3 paling tidak. Baik. 3 hal ini, 3 dalam kurung jalan keluar inilah yang menurut saya akan tersaji secara komprehensif lewat restoratif justice. Bukan lewat pemidanaan semata. Baik, nah kita juga akan minta keterangan, mungkin Mas Anam mengetahui juga bagaimana pandangan masyarakat. Mas Anam tadi sudah mengatakan apa reaksi dari keluarga yang keluarganya ini di dalam kerangkeng dan tewas ataupun juga meninggal dunia. Tapi Mas Anam apakah mengetahui juga ada surat kesepakatan mungkin atau formulir apapun yang harus diisi oleh keluarga tersebut yang kemudian merelakan apapun yang terjadi di dalam kerangkeng tersebut tidak akan bersuara, tidak akan melaporkan kepada siapa-siapa dan juga menerima. Apakah itu juga mungkin merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat ini bungkam, Mas? Oleh kepolisian, bahkan oleh pihak kerangkeng, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Soal surat pernyataan orang masuk ke sana tanda tangan, saksi-saksi juga ada yang intinya adalah tidak akan melakukan penuntutan dan lain sebagainya. Nah, persoalannya menurut saya bukan di situ. Jadi memang kalau ditanya misalnya gini, apakah ada warga yang protes terhadap perilaku yang keras? Ada. Makanya ada beberapa yang juga kabur. Nah, ketika kabur, ya ditangkap lagi, makin mendapatkan kekerasan itu juga ada, ya sampai ada yang juga meninggal juga ada gara-gara praktek seperti itu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang merelakan misalnya mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya itu? Memang ada juga. Jadi memang banyak informasi yang kami dapatkan. Ya, ada seperti yang tadi saya bilang, ada masyarakat yang menerima, ada masyarakat yang memang mau penegakan hukum, ada masyarakat yang karena ketakutan mereka tidak mau bersikap. Nah, ketakutan ini kenapa? Apakah karena surat pernyataan? Tidak. Jadi ketakutan itu karena memang ada satu infrastruktur kekerasan yang juga bekerja di luar kerangkeng ini. Dan itu yang juga membuat masyarakat juga takut. Gitu, bahwa masyarakat di awalnya memandang kerangkeng ini punya manfaat misalnya karena gratis, iya, makanya banyak yang diantarkan langsung oleh keluarganya. Nah, itu yang kami dapatkan. Terus sekali lagi, apa kesimpulan Komnas HAM? Belum kami simpulkan apa-apa. Kami sedang mengkonsolidasi semua faktanya, baru besok kami uji dengan ahli. Apakah ini masuk ABCD itu maksudnya perdagangan orang, perbudakan, atau semacamnya. Nah, besok akan kami uji dengan ahli. Baik, nanti mungkin kita lanjutkan perbincangan. Mas Anam termasuk tadi juga menjelaskan ternyata di luar kerangkeng juga ada infrastruktur kekerasan yang mungkin juga membuat masyarakat ini menjadi takut, menjadi diam. Kemudian juga Mas Anam mengatakan bahwa sebenarnya ada juga lembaga-lembaga formil yang mengetahui mengenai hal ini. Ada kerangkeng dimiliki oleh bupati tersebut, isinya orang-orang warga sekitar sana. Sejauh mana pengetahuan dari lembaga-lembaga tersebut, dinas-dinas tersebut mengenai kerangkeng ini? Nanti kita akan bahas lagi, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut lagi. Dan pemirsa, sebelumnya saya juga informasikan, kami sudah meminta dan juga mengundang kehadiran dari kuasa hukum ataupun juga perwakilan keluarga dari Bupati Langkat nonaktif ini terbit berangin-angin, tapi hingga saat ini dialog ini berlangsung masih belum bersedia untuk bisa ikut bergabung dalam dialog ini dan juga memberikan pernyataan. Kami juga sudah menghubungi pihak Polda Sumatera Utara, tapi juga karena keterbatasan waktu mereka juga ada kegiatan yang dilangsungkan di Polda Sumatera Utara sehingga tidak bisa bergabung juga dalam dialog ini. Kami segera kembali saat lagi.